Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How's your feeling today? I'm doing well. So, sebelumnya perkenalan ya. Saya mau belajar kan. Kali ini first time saya belajar di sini. Let me introduce myself first. My name is Adriana Abbas, and you can call me Miss Esther. Ikaw pa na. Salah. Tuan. Hello. And I will be teach English. Kang Oce sama dia. Sama Inggris. Kamu baterai biru. Jadi kalian semua pagi ini akan belajar bahasa Inggris sama saya. Oke? Ya. Sebelumnya saya mau nanya nih, are you ready to learn today, guys? Ready. Because all of you is ready, let's open our class today by studying Surah Al-Fatihah together. Quiz answer apa yang Bapak hari ini? Ada? Kenapa? Semoga Jasmine cepat sembuh dan bisa kali ini kita akan belajar tentang what is adverb of manner. Ini definisinya. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke adverb of manner, jadi kita harus tahu dulu nih apa itu adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Sedangkan adverb of manner is an adverb that provides information about how an action, how an event, or activity takes place. Jadi kalau adverb of manner itu adalah kata keterangan, di mana cara kita tahu bagaimana aktivitas itu bisa terjadi. Bagaimana kita tahu kegiatan itu bisa terjadi. Jadi kita fokus ke how. Ini bagaimana
berjalan, bagaimana laki-laki itu berjalan? Bagaimana laki-laki itu berjalan? Dengan sangat lambat. Nah, dari di sini itu kita akan menekankan di mana laki-laki itu jalan. Kalau cuma he walks, dia berjalan dengan apa? Gak ada kan berjalan dengan apa? Jadi kita harus menekankan berjalan dengan lambat. Seperti itu. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, Miss, kenapa sih walks-nya di sini tuh ada S-nya? Ya nggak? Bingung kan? Karena he walks slowly ini adalah simple present tense. Ada yang tahu simple present tense itu apa? Menyatakan kebiasaan. Jadi simple present tense itu adalah kata atau kalimat yang menyatakan kebiasaan, fakta umum, atau situasi permanen. Maksudnya, kalau misalnya he walks slowly itu tadi, ini ada S-nya, karena dia berjalannya sangat lambat. Sangat lambat itu maksudnya dia jalan lambat terus, nggak itu adalah tetap kan? Tetap kan? Nah, jadi ini itu adalah walk itu adalah jalan yang kebiasaan. Bagaimana kebiasaan dia jalan? Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, pada adverb of manner ini kita akan fokus pada bagaimana kegiatan itu bisa terjadi, bagaimana dia bisa jalan dengan lambat ini. How? Nah, ini adalah formula atau apa ya? Rumus dari simple present tense. Rumus yang pertama, ini ada dua ya. Ada yang pakai is, ada yang tanpa is. Jadi kalau misalnya subjeknya itu I atau you atau we atau they, itu pada belakang kalimatnya ditambah verb one. Kalau verb one apa? Coba kasih contoh. Tahu verb enggak? Apa verb? Kata? Ya, coba kasih contoh kata. Lagi? Kebiasaan kalian. Lagi? Yang biasanya kalian tiap hari melakukan malam terus ke pagi itu? Ya. Sleep. Kalau sleep itu ngantuk. Tuh, jadi kita kalau misalnya subjeknya itu I atau you atau we atau they, itu ditambahnya verb satu. Tapi kalau misalnya subjeknya itu we, she atau it, itu tetap sama-sama ditambah verb one, tapi ditambah verb one ditambah s atau es. Contohnya ini, walk tadi verb one ditambah es, makna subjek dia Jadi paham? Ada yang bertanya mau nggak? Tidak dari bahasa Inggris. Nah, setelah definisi, adverb of manner itu juga mempunyai fungsi. Jadi semua kata atau semua kalimat itu bisa ada fungsinya masing-masing. Apa fungsinya? Fungsinya adalah in addition to answering the question. Answering the question bagaimana? Seperti yang saya katakan di awal, kita fokus ke how. Jadi fungsinya adverb of manner ini adalah bagaimana kita menjawab dari bagaimana kita tahu kegiatan itu bisa terjadi. How? Bagaimana? Nah, here so other function of adverb of manner. Jadi adverb of manner itu punya dua fungsi. Yang pertama, adding emphasize. Artinya kita menambahkan penekanan. Sama yang seperti yang saya katakan di awal, kalau misalnya adverb of manner itu adalah menekankan. He walks slowly. Dia lagi jalan dengan lambat. Dengan lambat itu adalah penekanannya. Slowly-nya itu adalah penekanannya. Oke? Bingung nggak? Nah, in the case, the adverb of manner have to highlight. Jadi meng-highlight. Penekanannya itu di-highlight. Contoh-contoh tadi yang di awal, yang slowly, quickly,
tidak ditambahkan li karena emang kalau emang purning verb itu udah ada li-nya, jadi tidak perlu kalian tambahkan. Tapi kalau berawal dari adjective, adjective itu bisa jadi adverb karena kita tambahkan li. Jadi kalian lihat dulu, kalau itu adjective ditambah li, tapi kalau itu verb, kalau itu adjective ditambah li, tapi kalau ya udah, tapi kalau verb itu udah emang kata kerjanya, jadi tidak perlu kalian tambahkan li. Udah emang flow li.
ketahui during meeting in the office, misal kalau during meeting in the office ini adalah formulanya yang mana? Kalau ada keterangan tempatnya, formula yang atas ini. Kalau yang di atas, yang before preposition, objek harus ada objeknya. Objeknya basic tadi. Kalau yang nggak ada objeknya, jadi kita bisa memasukkan adverb of manner itu pada kalimat yang ada objeknya ataupun yang tidak ada objeknya. Next. Yang ini berikutnya di formula berikutnya adverbials not endingly, adverb yang nggak ada plus-nya. Unless after the verb tadi, adverb yang nggak ada li-nya kayak good tadi itu bisa kita gunakan after verb. Contoh, he speaks English well. He adalah subjek, speaks the main well, well. Spellnya apa? Adverb of manner sama kayak ini yang tadi. Jadi bukan dupli, tapi well. Apa? Siapa yang tahu artinya he speaks English well? Ya, yang bicara Inggris sangat baik. Dengan sangat baik. Jadi bukan he speaks English goodly. Itu salah ya. Jangan bilang goodly. He speaks English well. He speaks English well. Gitu. Jadi jangan pakai goodly. Gak semuanya adverb of manner itu kita pakai ini. Contoh yang kedua, the verb her every day. Subjeknya mana? Subjek. Work. Subjek iya subjek. Subjek itu day. How about paper? Work. And how about the adverb of manner? Hard. How hard? Susah. Sulit. Dia belajar sangat susah setiap kalinya. Hard ini nggak ada ininya kan? Sama kayak orang tadi, nggak ada ininya. Jadi sebenarnya semua adverb of manners itu ada yang tidak ada ininya. Tapi kita harus tahu dengan sering-sering membuka kamus atau bisa kalian searching di Google. Karena kan bingung ya, ini tambahnya atau enggak ya? Ternyata nggak ditambah, tapi berubah jadi well. Kalau hard, ini emang hard, nggak berubah. Jadi kalian harus sering-sering searching atau sering-sering baca atau sering-sering buka kamus. Itu makanya kalau misalnya kita ada tugas bahasa Inggris, itu jangan mengandalkan ChatGPT, jangan mengandalkan AI. Karena kita nggak bisa tahu satu persatu bagaimana kalimat itu berubah. Boleh pakai translate, boleh, tapi jangan pakai AI. Dan itu, oke? Ini kami pelajaran ini. Nah, ada nah ini kan kita bahas ini ya sekarang, bahas contoh PU bosnya. tujuan praktek. Oh iya iya. PU. Kelas 8 kapan Bu? Tapi terus bayang tuh kayak gitu.
sudah kak. Ya, really. Really. Really? Iya. Really itu bukan. Ruli, Pak Termasuk Ruli. Ayo, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa buat contohnya di sini? Putari bisa nggak? Boleh mas? Bisa putari. Ruli, ada ini ya? Perhatikan ya teman-teman ya. Ambek apa yang bukunya Pak? Perhatikan. Jaga perhatian di sini saya tunjuk satu-satu. She is carefully. Artinya? dia. Iya. Oh, dia makan. Dia makan sekarang berhati-hati. Mana? Subjeknya. She. The main verbnya. And verb-nya? Kenapa? It's di sini pakai S. Karena dia melakukan. Karena tetap, makanya itu dia perhatikan waktu jadi nggak tetap. Tuh, ya boleh makan. Tuh, ada lagi yang mau membuat contoh ini slowly. Ada nggak? Ada yang mau contoh? Coba dikasih dua. Wah, cepat dong. Yang cewek-cewek, ada yang mau nggak? Contoh apa nih? Slowly. Tangan mau saya tunjuk. Ya, tidak ada. Nggak ada. Sekarang tanggal. Sekarang tanggal berapa? 16. Nomor absen itu. Doang. Absen baru ini kan Mbak? Absen yang baru. Oh, kakak. Yang baru siapa? Saya tahu aku gitu lah. Ayo, maju. Ayo. Ini yang baru ya? Tanggal berapa sekarang? 16. Memasarkan. Main nongol dulu Pak Kota. Itu perlu Subjeknya mana? Subjeknya si. Ayo Si. Si. dari pandai sampai Ayo Nabila maju. You look starting Nabila. You look start.
Kalau dua orang berarti contohnya harus dua. Pas. Kurang 30 menit. Bagaimana cara kamu menulis? Katanya ya, kayak gini. Kan ini kan kayak bolong ya. Cuma ini udah ini. Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Satu lagi, masih ada dua. Wah, ya. Universitas Muhammadiyah. Ketaruh kan lagi kan? Jangan apa kan? Dengerin.
Tujuh juga. Now, saya Ambon. sekarang waktunya untuk belajar. Loh. Makan. Belajar dulu kak. Makan. Dulu rencana ya. Waktu makan apa? Ini ada berapa orang sih? Bisa 30. Apa lu bilang? Makan bu. Jadi dua ya. Coba. Oke dari. Berhitung dari 1 sampai 8 start for kamu mas. 1 pakai bahasa Inggris. 2 ini loh. Mas, hello. 5 Belanya 7 Six, seven. Oh, benar. 4 5 Wah. 6 Six, 7 seven. Two, three, four, five, six, seven. Aku mau kelompok sesuai angkanya. Yang satu, dua, dan berikutnya. Langsung mereka situ. Bambunya boleh dingin. Setuju. Tapi ada Mbak bangun. Kepiro. Pin satu. Itu sopo. Yang dapat angka 1 siapa? Bangun, kumpul di sebelah sini. Ayo bangun sekarang. Bangun. Yang dapat angka 1. Yang dapat angka 2. Yang dapat angka 2 di belakangnya. Mas-mas yang bukan kelompok 1 bukan kelompok 2. Geser. Kelompok 2 di belakang kelompok 1. Ayo bangun. Kelompok 2 di belakang. Ya tolong. Apapun Tiga, tiga. 3 di depan. Ayo langsung 3 bangun kumpul di depan. Lima,
Bawa bapak. Depan situ, depan. Depan. Depan situ loh, depan situ. Itu apa? Diambil. Ini tiga. Ya, gua belum. Empat sudah dapat, nomor 4. Sudah. 5. Sama nomor 6 yang di belakang. Nomor 6. Ambil satu delapan. Belakangnya lagi. Kelompok. Kelompok 7. Mas kelompok 7. Udah, tangkas kita. Halo, kita perhatikan ya. Saya jelasin dulu. Untuk aktivitas 1. Halo. Untuk aktivitas 1, kalian mencoba menjadi expert of manner. Contoh, yang pertama, quick jadi quickly. Nah, yang kedua, lumayan model. Ada kalimat di bawahnya 20 soal itu dicari expert of manner-nya. Dicarinya di mana? Di kolom ini. Dipilih. Dipilih yang cocok. Ini udah ada 20 sesuai sama soalnya. Jadi satu expert of manner itu cuma dipakai buat satu kalimat. Paham? Saya kasih waktu. Ini udah 25 menit dari sekarang. Boleh